bicara mengenai transisi ke energi baru, kita juga mulai instalasi solar panel on rooftop. Ini adalah satu gambaran yang kita install di power plant kita. So dengan luas tanah yang besar di JP, itu bisa juga install solar panel. Kita sekarang bicara dengan satu perusahaan internasional untuk gimana bisa install di banyak pabrik-pabrik yang bangun. Dan juga AKR dan Pelindo gak mau pakai batubara di JP. So ini investasi di gas sebagai energi ke depan. Kita udah tanda tangan satu joint venture dengan Berkabuana Energi, perusahaan udah bayi Buana Gas. Sekarang kita aktif untuk pertimbangan peluang untuk terminal LNG didistribusi di DP. So AKR juga lihat sekarang ke depan gimana bisa supply. Seperti BBM Chemical, di Indonesia ada banyak gas, tapi pusingnya adalah tidak ada infrastruktur. So basically kalau bisa bangun infrastruktur seperti pelabuhan, DP sudah punya pelabuhan, sudah ada demand, pasti FSRU atau apa bisa masuk di JP juga. So basically AKR sebagai perusahaan juga udah masuk di semua indeks untuk ESG, termasuk barusan kita udah terima surat dari Kehati Foundation untuk 6 bulan ke depan juga AKR sudah jadi constituent stock untuk ESG Sustainalytics, Sri Kehati, LQ45, dan OJK sudah pilih AKR sebagai satu perusahaan dari 7 perusahaan di Indonesia sebagai contoh untuk ESG reporting. 5 adalah bank, ya AKR dan satu lagi company. So we play a lot of importance untuk ESG, dan cuman bukan tulisan aja, tapi juga untuk praktek. So overall, this is my summary. Ya, kekuatan infrastruktur itu menjadi success of AKR, especially in tough time like this, uncertain time like this, mana ada banyak supply chain disruption. Manajemen risiko dan bisnisnya kayak tadi saya bilang, kita gak mau ambil risiko, profitnya always maintain, dan juga balance sheet yang kuat itu bisa dorong tanpa gangguan untuk rate issue atau mungkin kurangin dividen. So I think this is in summary my presentation terkait dengan AKR, dan I think the share price is also reflecting the good performance of AKR dalam 6 bulan terakhir ini. Makasih. I hand it over back to Pak Yoga. Okay, thank you so much Mas Suresh atas presentasinya yang cukup komprehensif. Jadi kita sekarang masuk di Q&A session ya, di mana partisipan bisa bertanya ya, dengan menekan tombol raise hand atau ketik pertanyaan di chat box. Jadi mungkin saya akan bertanya dulu 1-2 pertanyaan untuk kick off Q&A session ini. Nah mungkin untuk re-emphasize ya regarding your business model, terutama untuk investor retail ya, dengan harga fuel yang meningkat dan juga harga dolar yang cukup tinggi, apakah akan ada pengaruh yang signifikan ke AKRA? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk sum up rencana AKRA ke depannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kira-kira fokus AKRA 1-5 tahun ke depan seperti apa Pak? Itu dulu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga. Ya seperti tadi saya jelaskan, kalaupun harga minyak naik turun, AKR profitnya agak pengaruh masalahnya. Kita ada business model dari tahun 2005, bukan dari 2005. Kalau kita dealing dengan customer kita seperti mining company atau plantation company atau power plant, itu selalu pakai formula Pak. Formula adalah Bill of Plant Singapore atau mungkin benchmark, plus adalah markup atau alpha lah. So, kalaupun harga alpha, kita sudah lihat alpha sampai turun sampai $20 tahun 2019-2020. Sekarang boxnya sudah naik sampai $170 2 bulan yang lalu. So kalaupun harganya naik turun, langsung kita pass through ke customer. Kalau seperti minyak turun misalnya dalam waktu 6 bulan, dia menjadi $80, $90, I don't know it happen or not, tapi harganya berbasis itu. So basically tadi saya explain, business model akan adalah margin per rupiah per liter. Berapa yang rupiah per liter kita dapat untuk supply barangnya sampai ke customer end to end Pak. Dari refinery di Indonesia atau dari Singapura sampai customernya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sampai ke mining company, kita deliver produk, kita dapat margin Pak. So basically we never take a position. Kalaupun kita mau beli barangnya itu sesuai dengan permintaan dari customer. Biasanya customer kasih rolling forecast 3 bulan. Mining company biasa bilang di bulan September, Oktober, November saya butuh sekian. So langsung kita order ke
refinery sesuai dengan volume Pak, dan selalu kita jual sesuai dengan itu. Kita nggak mau jual lebih atau kurang. Itu namanya zero net open position. Dengan ini ya kita bisa always secure lah. Yang kedua, tahun ini kenapa itu marginnya bisa naik kencang adalah tadi saya bilang gangguan logistik dan supply chain. Banyak kompetitor kita, mungkin tadi saya bilang 17 perusahaan yang dapat izin, itu sekarang mungkin banyak yang belum bisa supply. Misalnya dulu ya, kalau kita mau impor satu kapal BBM solar ya, mungkin $20 juta. Hari ini dengan harganya naik sampai $150, mau $160, itu same kapal udah jadi $50 juta. Banyak perusahaan yang kecil atau distributor yang kecil, kalau dia mau distribute, dia butuh banyak working capital. Itu juga mungkin ganggu operation dia. Sebagai perusahaan ya kita punya balance sheet yang kuat. So basically all these factors juga dorong profitabilitas. Kalau di bisnisnya forex, tadi seperti Bapak bilang, ya kursnya sekarang melemah dari 14.500 15.000. Waktu kita impor, kita harus bayar dolar, LC-nya dalam dolar, tapi jualannya pakai rupiah. So setiap saat kita sudah already impor produk, langsung kita book forward contract, dan harganya udah langsung set off next periodnya. Kalau sekarang 15.000, besok 15.200. Selain cuma harga minyak, kita juga adjust kursnya. Dan selalu kita hedging. That's why even if you see di laporan keuangan AKR di 6 bulan, tidak ada forex loss atau forex gain. Dan perusahaan nggak punya hutang dalam dolar, ya selain cuma LC. Itu semua dia itu adalah tidak ada bond di dalam dolar atau apa. Cuman bondnya juga rupiah. Cuman ada sekitar 37 miliar atau berapa itu. So basically kita aman. Kalaupun harga minyak naik atau kursnya naik turun, AKR tetap bisa deliver profit growth, Pak. Thank you, Pak. Kalau bicara mengenai outlook ke 3 sampai 5 tahun, Pak. Nah, tadi saya ceritakan kalau 2022 dengan profit growth-nya 6 bulan aja udah hampir 955 miliar atau naik 74%, dan outlook kita untuk tahun ini bisa growth-nya antara 60 sampai 70%. Which I think is quite achievable, Pak. Especially tadi saya bilang kalau tanah juga udah book di September Oktober ya, 37 hektar, itu juga kontribusinya sekian besar ke profit growth. Tanpa tanah juga pasti tahun ini growth-nya second half will be strong. Why I'm confident is kalau kita lihat outlook-nya dari banyak perusahaan batu bara, nikel, dan juga other industry. Biasanya di second half industri semua mungkin produksinya kejar, Pak. So I think the demand for chemical dan petroleum will also be surely high in second half. Dan juga dalam waktu kita masih punya lebih dari 1.000 hektar di kawasan industri JP. Kalau kita jual antara 50-100 hektar setiap tahun, ya profit dari JP juga naik, Pak. Ya, yes. Oke, thank you, Pak. Jadi karena memang AKRA memiliki zero net position, dan juga nggak ada trading position, jadi nggak ada exposure ya Pak ya ke performance AKRA secara keseluruhan. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya. Mungkin cerita ada yang ingin bertanya? Oh ya, tadi ada titipan dari temen di grup yang sebenarnya dia pengen hadir tapi berhalangan. Ini ada titipan pertanyaan berupa harga fuel kan mahal. Apakah pembangunan pom bensin AKR bekerja sama dengan BP Petroleum tidak dikurangin untuk sementara? Customer mungkin tak banyak karena dengan harga fuel yang semahal sekarang, atau malah mungkin harga fuel masih akan naik nih di musim dingin karena cuma satu lini bisnis sih yang masih kurang serak. Semua bisnis AKR semua ciamik top marko top. Itu pertanyaannya itu Mr. Suresh. Ya. Itu kita lihat ya, kenapa mungkin sekarang dalam waktu 3 bulan yang terakhir, waktu itu mungkin beda antara Pertalite dengan Pertamax dengan produk-produk BP92, BP95, itu udah lebih besar ya sekarang bedanya antara itu. Kalau lihat di bulan Maret, April, waktu itu perbedaan antara BP dengan Pertamina punya itu mungkin cuma 500-700 rupiah kalau bicara mengenai tahun 98 ya. Nah, dan pemerintah juga sekarang udah already mulai naik, Pertamina boleh naikin harga produk-produk seperti RON 98 dan juga produk yang solar yang untuk mobil yang Dex ya,
Itu semua sekarang udah mulai sesuai dengan pasar. Tapi yang produk yang pemerintah sekarang masih tahan adalah seperti Pertalite. Ya, kita tahu sekarang premium gak ada ya. RON 88 hampir udah keluar. Sekarang banyak yang jual adalah RON 90 atau namanya Pertalite. Pemerintah mau kasih harga dengan same rate lah untuk bantu masyarakat jangan sampai ada inflasi untuk itu. Tapi sekarang kita lihat dalam waktu sebulan ini Pertamina juga udah lakukan app kan, app Pertamina app atau apa itu, My Pertamina atau apa. Kalau orang mau beli produk itu harus adalah orang yang gak mampu atau masyarakat lah, bukan yang orang yang punya mobil yang mewah. Mungkin ada banyak yang masih beli. Tapi sekarang pemerintah juga dengan budget pemerintah juga udah banyak gitu ya subsidi ya. Sekarang saya dengar 400-500 triliun. Pemerintah juga restrict barang yang murah yang RON 90 dan kartu Pertamax RON 92 ruginya Pertamina. Dan pemerintah ganti rugi Pertamina. So basically kita lihat pemerintah juga gak mau turusin ini sampai mungkin tahun ini dia tetap mau kasih harga murah untuk RON 90. Tapi banyak customer kita yang punya mobil lebih canggih ya, atau mungkin European car atau Japanese car yang baru semua, itu semua recommended adalah RON 91 ke atas. So that's why it may be a short term phenomena yang mana harganya jauh beda, mungkin volumenya turun sekitar 20-25% di retail, tapi itu doesn't affect our long term growth potential for retail. Kenapa gitu? Tadi saya bilang Indonesia dengan 278 juta penduduk, cuma ada 8.000 pompa bensin. Negara seperti Thailand ada 25.000, Filipina ada 7.000, ada mungkin Malaysia 14.000. So basically Indonesia butuh banyak pompa bensin. Yang kedua, tadi saya bilang konsepnya pompa bensin sekarang bukan jualan BBM doang, juga ada kopi, juga ada makanan. Ini adalah konsep yang BPAKR bawa. Banyak sekarang kompetitor juga udah mulai kopi. Ini adalah konsep di luar negeri. Kalau ke Eropa, Jepang atau mana, kalau kita pergi ke pompa bensin juga beli produk-produk untuk sehari-hari kopi gitu. Ke depan dalam waktu 3 tahun kalau jumlah mobil EV naik ya, electric vehicle, pasti itu juga bisa menjadi satu peluang untuk electric charging point. So basically tetap AKR dengan BP mau jalan terus itu produk. Dan betul, ini adalah satu segmen yang mungkin contribution-nya gak besar, tetap kita positif di margin, tapi kita belum bisa cover fixed cost lah gitu. So overall, we see that this is an opportunity for growth in the future. Ya, kita gak bisa bangun sekaligus ya, mungkin pelan-pelan 30-50. Tapi sekarang kita udah mulai dapat banyak dealer juga. Ke depan banyak pompa bensin yang kita bikin di Jakarta, Surabaya. Kita lihat sekarang BPAKR sudah bangun di jalan tol juga. Karena banyak orang sekarang pakai mobil ke Surabaya gitu kan. So basically nanti kita juga mau buka banyak pompa bensin di jalan tol juga. So ini juga adalah satu strategi ke depan. Oke. Thank you Pak Suresh. Jadi kita mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari chat box ya. Mungkin kita ambil 2 dulu. Jadi ini dari Pak Samuel. Basically mungkin dia ingin menanyakan bagaimana outlook soal oil ya kedepannya dari kacamatanya Akra. Kemudian kedua dari Lim dan juga Samsung itu mereka berdua menanyakan soal positioning Akra dibandingkan kompetitor ya. Dan juga bagaimana tantangannya siapa pesaing terbesar perusahaan saat ini dan kira-kira mungkin competitive landscape-nya seperti apa. Thank you Pak. Ya, kalau tadi saya bicara harga minyak we cannot forecast kan, dan juga business model AKR adalah harga minyaknya kita udah lihat $20, tetap profit, margin rupiah per liter tetap tahan. Kalau harga sekarang udah 170 tetap sama. So we are not worried about oil price. Biasanya oil price has a indicator dengan supply demand lah, dengan geopolitical conditions sekarang perang antara Rusia dengan Ukraina dan juga banyak supply disruption ya, pasti harga minyak maybe in the region of $100, $120. Tapi kita lihat dalam waktu 3 bulan yang ini margin dari smelter sudah naik very strongly. Hampir crack spread ya untuk smelter bisa ada $40-50.
Maksudnya banyak bukan yang refinery margin. Tapi mungkin itu juga turun sedikit. Tapi AKR gak ambil posisi di harga. Mungkin kita more concern adalah volume dan juga rupiah per liter. So I don't think it should not be a problem for us to maintain the margin.